Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internet. Hari ini kita kembali kuliah di MK Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan, pertemuan yang keempat, yaitu tentang monitoring terumbu karang. Nah, di sini bentar ya, bisa menyala. Terganti jaringan. Oke. Nah, jadi kan monitoring itu semacam survei ya, survei atau melihat keadaan kondisi terkini. Nah, jadi yang dilihat kali ini kondisi terumbu karang. Cuman kita ada 3 metode, yaitu manta atau transek garis LIT sama point transek. Kalau yang manta atau ini lebih mirip yang kayak pari berenang lah, atau gayanya ikan pari, jadi kayak observasi atau survei gitu. Lanjut. Bentar ya. Isinya pertama, metode mantau merupakan suatu teknik pengamatan terumbu karang secara menyeluruh dalam waktu yang singkat. Nah, maksudnya itu dia mengamati secara keseluruhan dalam waktu singkat. Berarti kan kalau dari yang gambarnya ini kan dia ditarik karena manusia itu kan dia tidak bisa berenang, dan bisa berenang, tapi kalau berenang kan kita fokusnya ke keseimbangan, agak susah melihat gimana kita membagi fokus antara melihat pandangan ke depan sama keadaan di terumbunya. Jadi di sini dibantu dengan bantuan perahu itu. Jadi ada petugas yang tarik perahu, kita fokus untuk mengamati aja karena rutenya itu udah diarahkan sama pembawa perahu, jadi aman. Dengan cara pengamat berada di belakang perahu yang ditarik menggunakan tali. Nah, ini yang kayak saya jelasin tadi ya. Cuman saya jelasin sebelum tulisannya sampai. Nah, sini peralatan yang digunakan adalah alat dan masker. Ini semacam peralatan dasar ya. Kemudian juga ini ada perahu motor minimal 5 PK. Maksudnya itu biarpun dia pakai perahu yang kecil, tapi setidaknya bisa menarik untuk satu orang yang jadi orang surveinya. Papan manta board dengan ukuran kayak papan selancarnya lah, dikasih nama papan manta ya, karena mirip pari. Panjangnya 60 cm, kalau 60 cm hampir lewat setengah badan kita. Kemudian 40 cm lebarnya, dan tebalnya 2 cm, lumayan lah. Tali yang panjangnya 20 meter dan diameter 1 cm. Kalau panjangnya 20 meter, dia agak jauh lah. Jauh kali, nggak begitu jauh sih. 20 meter, lumayan. Pelampung kecil, pelampungnya sih sebetulnya bagusnya yang dipakai rompi itu. Papan penulis, pensil penghapus, stopwatch, dan GPS. Nah, nanti penjelasan kita harus pakai stopwatch itu udah jelasin. Kalau GPS udah jelas ya, dia untuk menentukan tempat survei. Nah, ini lokasinya di titik ini kondisi kayak gini, titik ini kondisi kayak gitu. Kalau kita bilang nanti ada loh terumbu karang yang rusak atau apa ya, di mana? Di sebelah utara ya, di mana luas kan, sekitar 10 kilo dari pesisir pantai. Itu juga masih belum bisa akurat lah, orang masih bingung 10 kilo pinggir pantai di sebelah utara gini-gini, sekitar perjalanan 5 menit, tetap nggak bisa, dia harus pakai GPS. Tapi kalau kita udah dikeluarin koordinat GPS, kita copy paste ke GPS kita bisa mendapatkan lokasi yang dimaksud tersebut. Makanya penting kali dia kalau lokasi penelitian atau lokasi sampel itu pakai GPS, jadi suatu saat bisa dilacak. Cuman kan biarpun suatu saat bisa dilacak, dia ada batas waktu juga, karena kan sumber daya alam ini hidup ya, semacam bisa diregenerasi. Jadi kalau kita datang 2 tahun lagi,
kondisinya juga belum tentu kayak yang diceritakan di hasil penelitian itu. Pasti dia udah ada perubahan, baik perubahan yang lebih bagus ataupun perubahan yang lebih tidak bagus. Kalau stopwatch tadi intilah, supaya daripada saya lupa jelasin, ini saya jelasin sekarang. Stopwatch tuh biar ini di setiap titik pengamatan tuh ada batas waktunya, nggak terlalu lama gitu. Mungkin mengamatinya 2 menit lah atau 3 menit, nanti udah siap tuh bergerak lagi berapa menit, berhenti lagi. Makanya itu pentingnya ada stopwatch. Berarti kalau dari cerita ini memang harus ada lebih, paling nggak kepada 2 orang ya, karena satu yang sebagai yang mengamati survei yang pakai papan bot tadi, satu supirnya fokus supir, satu lagi yang pegang stopwatch sama GPS harusnya. Jadi minimal 3 orang. Prosedurnya atau tata caranya, orang yang bertugas mengemudikan perahu motor menarik pengamat dengan kecepatan 3-5 km per jam. Ini lambat ya, 3-5 km ya, itu lambat, jadi pelan-pelan. Ini orang pertama, orang yang menggunakan alat dasar tarik di belakang perahu sebagai pengamat di sana mengamati tarik memegang papan manta yang di atasnya terdapat sabak untuk menulis data. Ya berarti tugas yang pertama tadi sudah kelihatan, dia bawa perahu dengan kecepatan rendah. Kalau orang kedua tugasnya dia ini berada di papan selancar itu, tapi di papan itu mungkin
Tes, tes, tes. Dengar nggak suara sekarang? Dengar Pak, tapi putus-putus. Oh, putus-putus nih sinyal. Berarti besok-besok saya di kampus saja lah saya wifi-nya. Kalau di rumah kan apa ya, di daerah Perumnas tuh mungkin sinyal nggak bagus. Hanya putus-putus. Waktu itu hari Rabu kan saya di kampus ngajarnya mudah, nggak hilang sinyal atau apa kan. Hari ini tanggung mau sana saya sana, pas datang sana udah habis jam. Ini mesti bisa dengar dikit-dikit ya. Halo? Kalau terdengar dikit-dikit, ya udahlah kita lanjut ya terus ya. Tadi udah dibilang peneliti tidak terlalu lelah melakukan survei biar nggak capek surveinya kan. Maksudnya kan ada ditarik sama kapal tadi. Ini ada metode kedua yaitu line intercept transect atau LIT. Metode line intercept transect ini bisa dikenal dengan nama metode transect garis. Nah, metode transect garis itu transectnya taruh garis lurus lah ataupun sesuai areanya. Emang kalau transect itu nggak bisa bengkok karena dia tali ya, tali kalau dibengkokin juga agak susah. Paling kemungkinan lurus, kalau mau harus belok, beloknya itu bukan belok cekung, dia belok yang kayak trapesium. Metode transek garis LIT merupakan metode dasar untuk menggambarkan struktur komunitas sekarang dalam bentuk persentase sekarang. Ini juga hampir sama, pakai metode persentase. Metode transek garis dilakukan dengan mengamati atau mengukur parameter substrat yang berada pada garis atau meteran dengan ukuran tertentu. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kita ditarik itu sama kapal. Kalau ini kita yang turun. Hanya dalam gambarnya ada tabungnya, berarti kita menyelam. Nah, di sini lanjut ya, tadi udah kita bahwasanya dia menyelam pakai tabung dan mengamati menggunakan transek garis. Berarti dia yang turun. Nah, sini transek garis digunakan untuk menentukan komunitas bentik area terumbu karang berdasarkan bentuk pertumbuhan karang ataupun objek pengamatan sebagai berikut. Nah, di sini dia ingin mengamati bagaimana sih perbedaan mungkin substrat ataupun biota dari perbedaan jenis kedalaman. Jadi kan dia kalau tadi surveinya mendatar, kalau sekarang surveinya tuh ke bawah atau vertikal. Dia lihat itu hard coral ada berapa persen di zona ini, karang mati ada berapa persen di daerah ini, alganya seperti apa di daerah epipelagik, mesopelagik. Cuman ya nggak sampai dalam kali semana, mungkin ya sebatas di bawah 30 meter mungkin yang mudahnya. Kalau yang lain kan harus penyelam pro nggak salah. Nah, biota yang diamati itu ada kayak tadi soft coral, sponsnya yang ini yang kuning ini. Nah, kemudian ada zoanid. Zoanid itu kelompok hewan yang seperti bunga. Ini mungkin kayak bunga ya, prong bunga lah. Ada ascidian, biota yang dengan senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif berarti bisa dikelola lagi atau ada penanganannya sendiri. Bukan penanganan sih, maksudnya lebih ke bisa diolah lagi ke produk hasil perikanan. Ada senyawa bagus yang kita obat, kosmetik atau apa kan. Kemudian ada krinoid. Bentar ya, saya matikan video ini. Mana? Ini. Kemudian nanti ada metode krinoid. Metode jenis krinoid yaitu kelas binatang laut seperti bunga lili. Kemudian ada gorgonian, itu semacam bambu laut. Nah, bambu laut itu apa tuh? Ya inilah yang kayak ini nih, yang kayak kipas itu. Cuman dia tuh bentuknya bambu. Kemudian lanjut ada berpindah slide ya. Nah, ada organisasi abiotik yang dilihat itu batu, ada pasir, kemudian ada apa lagi nih? Tanah atau butiran penyusun tanah. Kemudian ada terlihat kualitas airnya juga. Kurang lebih itu yang diamati di, selain itu tidak mengamati benda hidupnya, itu yang mengamati benda matinya. Nah, peralatan yang digunakan dalam survei ini ya seperti tadi ada roll, ada alat
dasar maskerannya anak, maskeran, kemudian ada alat-alat selam, ada pemberatnya, ada juga alat tulis, ada juga perahu, kemudian ada GPS, kamera, ada yang lain-lain ya. Kemudian yang diamati lagi, lanjut. Nah, pelaksanaannya itu yang pertama melakukan survei lokasi yang melalui metode Mantatau tadi. Jadi kan kita melihat lokasi, apakah survei yang apa? Karena tadi kan enak tuh pakai kapal ya pasti ada yang bawain. Bahwasanya ini daerah yang dibawain itu daerah yang ada terumbunya. Kalau sekarang kan kita nyelam sendiri, takut salah nyelam disurvei dulu mana tempat yang betul-betul ada terumbu karangnya. Jadi dilihat dulu tempatnya tuh. Oh ini ada terumbu karangnya, ini ada kapan ada, ini nggak ada terumbu karang, ini ada, jadi dia nggak salah tempat. Kemudian menentukan titik pengambilan, biasanya pengambilan lokasi sampling dilakukan sebanyak 2 kali berdasarkan kedalaman. Nah di situ nanti di 2 kali turun, di kedalaman sekian 2 kali turun, di kedalaman yang lebih dalam lagi 2 kali turun di 2 tempat yang berbeda. Kedalaman antara 3 sampai 5 sampai atau 6 sampai 10. Kayak saya bilang tadi dia nggak sampai kedalaman 30, sisi kedalaman yang berdekatan lah. Kemudian tarik transek sejajar dengan garis pantai. Tarik transek itu bentar-bentar petahnya. Nah, jadi kan dibilang tarik transek itu sejajar sama garis pantai, dari permukaan pantai sampai kedalaman itu apa namanya tarik lurus. Jadi nanti begitu survei yang pertama di area A itu kedalaman 5 meter. Di survei kedua juga harus tarik kedalaman yang sama 5 meter lurus dengan garis pantai tadi biar nggak salah tempat lah, biar apa namanya, biar kita tuh di tempat yang sama kita survei. Lanjut. Nah kemudian, halo, udah dengar kan? Bentar-bentar keluar Zoom. Lanjut ya. Nah, tadi kan penyelam melakukan pengamatan di setiap tempat yang dilewati, maksudnya setiap yang dia selami lah, dia lihat taksonominya, jenis-jenisnya atau apa kan. Kemudian dilakukan pengukuran tingkat penelitian mendekati sentimeter. Maksudnya dilihat ini jenis apa, bisa juga substratnya seperti apa, jadi juga kualitas airnya kayak mana kan. Kemudian di situ ada beberapa koloni dipisahkan, misalkan kelompok, saya contohin ya. Nah, di sini ada beberapa koloni. Ini kan misalnya salah satu bongkahan ini ada, ini jenis ini karang lain, ini karang kayak soforal apa, ini karang keras yang mana. Jadi dilihat baik-baik lah, ini ada 2 koloni dalam satu komunitas, ataupun ini ada beberapa koloni lagi. Nah, sembarangan. Panjangnya dilihat semana, ataupun ukuran karangnya seberapa meter, luasannya, tutupannya. Jadi apa yang perlu dicatat kan. Nah, ini pengolahan datanya, persentase tutupan karang, kemudian ada dilihat ya, di sini ada indeks keanekaragaman, total jumlah individu, dan total jumlah individu jenis KI. Misalkan kan kalau N itu jumlah total individunya ada berapa? Oh, sini ada 7, ada 8. Habis itu kalau jumlah yang kita lihat yang jenis yang ke apa tuh? Yang karang A misalkan ada 2, berarti 7/2 berapa? Tapi biasanya total jumlah tuh enggak 2, ada beberapa. Ini berarti lanjut. Nah, sini indeks kematian berdasarkan rumus IKM nih. Jadi dilihat nanti berapa persen sih karang mati dan berapa persen karang hidup. Jadi nanti karang mati itu dilihat ada berapa biota. Kemudian dibandingkannya dengan karang hidup, yaitu karang mati tambah karang hidup dibagi dari jumlah karang mati, itu dapatnya indeks kematian tadi. Kemudian kelebihan metode line transect ini adalah akurasi data dapat diperoleh dengan baik. Kalau akurasi dapat diperoleh dengan baik itu karena kita turun langsung ke lapangan, jadi lebih jelas lah, datanya lebih kelihatan dibandingkan ditarik tadi.
data yang diperoleh jauh lebih banyak karena kita turun langsung. Kemudian penyajian struktur komunitas seperti presentasi tutupan, karang hidup, karang mati itu bisa lebih dilihat. Aduh. Nah, situ kan bisa kita lihat mana yang mati, mana yang masih hidup, jenis yang mendominasi, jenis yang sedikit. Jadi karena kita lihat langsung dibandingkan yang tarik kapal tadi. Jadi habis itu bisa juga dilihat di terumbu karang itu juga jenis apa aja sih yang hidup sama dia. Oh, jenis alga ini dia hidup di terumbu karang ini, jenis hewan ini dia hidup di karang ini. Jadi bisa dilihat aja selain hal-hal yang terkait dengan terumbu karang tadi. Lanjut. Kemudian kekurangan metode ini adalah membutuhkan tenaga peneliti yang banyak. Ya, karena kan kalau satu orang turun ke kawasan itu terbatas lah waktu dia mengamati. Tapi kalau ada banyak penelitinya bisa cepat, karena kan dia nggak bergerak, harus bergerak melalui tenaga sendiri dan tenaganya terbatas kan. Survei butuh waktu lama. Misalkan terumbu karangnya luas, ya surveinya ya pasti lama karena kan setiap orang tuh lama dia mengamati. Sementara areanya luas, beda dengan yang ditarik tadi. Dituntut keahlian peneliti dalam identifikasi karang. Nah, jadi kan orang menyelam tuh misalkan dia bisa menyelam, tapi dia nggak bisa identifikasi, agak susah juga. Dia harus, paling nggak dia bisa identifikasi terumbu karang. Jadi biar dia nggak salah lihat jenisnya, oh ini jenis ini, oh ini jenis itu. Kemudian peneliti dituntut untuk sebagai penyelam yang baik ya. Kemudian juga dia harus bisa menyelam dengan bagus ya, karena kalau nggak bisa menyelam dia susah, nggak tahu gimana dia mau survei, nyelam aja pun susah. Dan biaya yang dibutuhkan lebih besar. Biaya yang dibutuhkan lebih besar ini misalkan kita sewa penyelam lain itu nggak pakai dana. Kemudian juga mahal di biaya tabungnya itu kan sekali isi berapa, hampir 500.000 atau 4,5. Ada jam-jamnya, begitu udah habis sewa lagi tabungnya, penyelam lain juga disewakan tabungnya, mahal situ. Sekarang ini ada metode ketiga, ada point intercept transact, itu PIT. Nah, ini pakai yang sistem point ya. Nah, objek pengamatan metode PIT ini ada karang keras, karang lunak, karang mati, karang yang karang yang lebih berasosiasi dengan ini alga, nutrisinya didapat dari alga atau apa. Kemudian ada spon itu yang kayak gambar bawahnya kuning, semacam hewan pomang yang hidup di karang tapi yang merugikan karena dia memakan karang. Kemudian mengamati batu, pecahan batu. Tadi mengamati pasir, batu, pecahan batu, kemudian dia amati yang lain lagi. Nah, mengamati lumpur, mengamati juga karang yang udah bleaching. Karang bleaching itu yang karang yang udah ditinggali oleh hewan berasosiasinya, seperti di kehilangan zooxanthella atau alga. Jadi dia tuh udah bentuk karang mati ya, itu dia mati, karang yang memutih lah, karena mungkin ada perubahan iklim atau pencemaran ya. Jadi tinggal kompositnya aja, CaCO-nya dalam bentuk karang yang lainnya udah pergi. Kemudian organisme lainnya, contohnya kayak ini tuniket ya, contoh tuniket tuh hewan laut yang dia menempel pada batuan. Jadi ini yang hewan lautnya itu bukan yang besar nih mukanya, tapi agak ada hampir siap nih, jadi tanggung pindah. Ini udah, ini peralatan yang digunakan hampir sama kayak tadi. Ini kita turun sendiri, kalau turun sendiri ya pakai tabung, pakai apa kan, ada pensil, ada juga alat tulisnya, penghapus, kamera underwater, kemudian poin di mana. Jadi ya sebenarnya turun sendiri. Prosedur melaksanakannya itu pertama lihat pakai GPS biar tahu di mana lokasi. Kemudian juga penyelam tarik transek sepanjang 100 meter, jadi pasang transeknya sekitar area 100 meter ya. Sama kayak metode tadi itu kan ya survei semua tuh di kedalaman tertentu. Kalau ini tuh di semua tempat. Kalau ini di titik tertentu aja. Kemudian penyelam menggunakan pengamatan sesuai dengan objek kejadian. Misalkan dia di zona yang di survei tadi ada hardtora, ada kemudian juga ada softpora. Kemudian dia dipisah lagi dalam transek 100 meter tuh ada yang
titik per 20 meter, ada titik 45 meter. Jadi di dalam transek itu ada transek lagi, transek pemisah yang kecilnya. Kayak kita survei mangrove, kita udah ada survei yang besar, ada juga survei kecil di dalam survei itu. Kemudian lanjut, penyelam melakukan pendataan sepanjang line tadi. Nah, di sepanjang line tadi yang 100 meter tuh udah tadi di survei, kita buat peta 100 meter kali berapa. Di sini kita lihat poinnya ada apa. Kemudian di setiap berapa meter kita lihat lagi jenisnya, ada jenis biota yang mana. Kemudian di titik itu ada jenis apa, di titik satu lagi juga ada jenis yang biota yang mana. Jadi di dalam 100 meter itu dia diamati yang penting-penting aja ataupun yang terikat aja. Nah, pengamatannya tuh yang 100 meter tuh udah pasti disurvei dulu. Di sini kita ambilnya ataupun di titik itu. Jadi yang di tempat yang betul-betul banyak karangnya, jangan sampai di tempat yang nggak ada terumbunya kita. Makanya kita perlu ada survei awal. Catatan survei ini cocoknya dilakukan jam 9 sampai jam 10 pada perairan masih bagus ya, mungkin arusnya udah agak tenang atau apa kan. Diselesaikan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Nah, jadi disarankan selesai dalam 100 meter tuh 1 jam biar mungkin lebih akurat. Kali ini hilang jaringan. Nah, di situ setelah menyelesaikan dalam kurang lebih 1 jam, menjaga keseimbangan supaya dapat data yang bagus. Kita penyelamnya harus profesional. Kalau banyak lagi gerak, tidak seimbang, susah mengumpulkan data. Kemudian jangan banyak pemberat, disesuaikan. Jangan membiarkan peralatan menjuntai. Maksudnya peralatan yang kita bawa itu jangan sampai teracak-acak lah, harus rapi, kita turun lapangannya, jangan sampai pemberatnya kemana, alatnya berantakan, kita harus terampil di situ. Hindari gerakan tidak perlu, takut nanti mungkin membuat lelah ataupun membuat gerakan tergoyang pasir, pasirnya teraduk, jadi kita ujung-ujungnya ketutupan juga, nggak kelihatan lagi. Kemudian jangan mengulangi nyentuh substrat tertentu tidak perlu, maksudnya itu jangan terlalu sering pegang yang di dasar, itu bisa apa namanya, bisa mengacaukan pandangan. Oh, sudah habis materinya. Oke lah, hari ini materinya sampai di sini dulu. Sebenarnya kita bukan capek jelasin materinya, capek kalau di saya bentar-bentar hilang sinyal, nggak muncul, loading, capek di situ. Mungkin ya besok di kampus aja. Ada yang tanyain nggak sambil saya mau absen nih? Tanyain apa? Teguh Rizky Fadilah ada nggak? Teguh Rizky Fadilah. Ada, Pak. Seirawati ada. Seira, kolon ini Rafni ya, nampak di sini. Firma izin ya, sakit. Ahmad ada, Ahmad Basirin. Hadir, Pak. Ada. Dewi ada. Halo Dewi. Apa lagi ya? Ada, Pak. Dewi ada. Listi ada. Listi. Listi mana ini? Seirawati sama Listi mana? Seirawati dan Listi. Mana nih? Sambil nunggu dia mau tanyain nggak? Sambil nunggu Seirawati sama Listi. Sama Nopiansah lagi. Ada. Ada nggak nih? Ada yang tanyain lagi nggak, Rizky? Atau Raffi? Ada yang tanyain? Kalau ada bilang ada, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak ada. Maka kita ketemu lagi minggu depan, itu maksudnya. Ada yang tanyain, Raffi? Nggak ada, Pak. Pak, suaranya nggak jelas, Pak. Ya, suara nggak jelas nih karena sinyal. Itulah besok saya di kampus saja. Di kampus dia mungkin lebih bagus jaringannya daripada di Prumnas nih. Prumnas nih kemungkinan entah nggak tahu lah. Kita bilang jaringan yang jelek, rupanya tethering saya takutnya nggak bagus. Oke lah kalau Seirawati ada kan? Mana Seirawati? Ada, oh ya ada. Saya pikir gambar tadi, rupanya itu Seirawati lagi nggak bergerak. Berarti Listi nih, Listi mana? Ini udah lihat Listi? Enggak, Pak, tapi listriknya ada.
Iya, kita Pak. Oh, ada yang lihat ya. Oh, ada yang lihat berarti ada lah berarti. Kalau ada yang tanyain nggak, Listi? Dewi, ada yang tanyain nggak? Saya harus dengar dulu, ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Maksudnya jangan jawabannya nggak ada jawaban. Nggak ada Nggak ya. ada, Pak. Oke lah. Listi juga Nggak ada, oke. Pak. Ahmad juga nggak ada. Aduh, malu. Oh, berarti sekian dulu materi hari ini. Semoga materi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.